Ar-Rahmanir Rahim. Maliki Yaumiddin. Kita terus mengucapkan itu sebagai bentuk ikrar kita. Kembali kita menanamkan ke dalam jiwa kita bahwa Allah itu Rabbul Alamin. Segala puji buat Allah. Setiap salat kita mengatakan Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Nah, setiap rakaat, bukan setiap salat. Agar kita faham bahwasanya nikmat Allah sejatinya jauh lebih besar daripada masalah yang kita hadapi. Sehingga kalau manusia dituntut untuk bersabar, dia lebih dituntut lagi untuk bersyukur. Ar-Rahmanir Rahim, Maliki Yaumiddin, Iyyaka na'bud. Lalu kita mengatakan Iyyaka na'bud, hanya kepadamu kami beribadah. Wa iyyaka nasta'in, dan hanya kepadamu minta pertolongan. Kalau bicara takwa, takwa ini wasiat Allah, wasiat nabi-nabi, wasiat nabi kita alaihi salatu wassalam untuk bertakwa. Anittaqullah. Kenapa? Karena semua masalah obatnya satu. Bertakwa kepada Allah Azza wa Jalla. Ada banyak buah dari ketakwaan ini. Hanya saja kebanyakan manusia itu mengharapkan buahnya di dunia. Lagi punya masalah, dia berharap masalahnya selesai. Iya, masalah ini selesai. Besok masalah datang lagi, yang baru. Sehingga bicara takwa jangan hanya untuk menyelesaikan masalah kita. Dalam urusan yang kadang-kala masalahnya ringan sekali. Allah Azza wa Jalla berfirman di surat At-Talaq ayat 2 dan 3. Kita sering membaca ujung ayat ini, ujung ayat kedua, dan awal ayat ketiga. Kalau kita membaca dari awal, ada lebih banyak pesan yang dapat kita faham. Bagaimana ketakwaan yang setiap Jumat kita mendengarkan khatib mengulang-ulangi membaca firman Allah, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Terus setiap Jumat kita disuruh bertakwa. Mari kita bersama-sama meningkatkan ketakwaan kita. Ya. Ada apa dengan ketakwaan? Allah akan berikan solusi dari semua kerumitan hidup ini. Dan Allah akan berikan rizki dari arah yang tidak disangka-sangka. Nah, silakan dibaca ayatnya. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم فإذا بلغن أجلهن فأمسكوهن بمعروف أو فارقوهن بمعروف وأشهدوا ذوي عدل منكم وأقيموا الشهادة لله ذلكم يوعظ به من كان يؤمن بالله واليوم الآخر ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب ومن يتوكل على الله فهو حسبه إن الله بالغ أمره
قد جعل الله لكل شيء قدرا. Nah, tafadhal artinya. Bila mereka telah mendekati akhir lidahnya, maka rujuklah kembali kepada mereka dengan baik atau lepaskanlah mereka dengan baik, dan persaksikanlah dengan 2 orang saksi yang adil di antara kamu, dan hendaklah kamu tegakkan kesaksian itu karena Allah. Demikianlah pengajaran itu diberikan bagi orang yang beriman kepada Allah dan hari akhirat. Barang siapa bertakwa kepada Allah, niscaya dia akan membukakan jalan keluar baginya. Dan dia memberinya rezeki dari arah yang tidak disangka-sangkanya. Dan barang siapa bertawakal kepada Allah, niscaya Allah akan mencukupkan keperluannya. Sesungguhnya Allah melaksanakan urusannya. Sungguh Allah telah mengadakan ketentuan bagi setiap sesuatu. Nah, ini bicara tentang bab talaq. Biasanya mereka yang menikah, mereka berharap rumah tangga mereka harmonis. Memiliki suami yang soleh, istri yang soleha, anak-anak yang berbakti kepada kedua orang tuanya. Tapi terkadang apa yang diinginkan tidak terjadi. Apa yang diimpikan ternyata tidak sesuai dengan kenyataan. Apa yang harus dilakukan? Bagaimana 2 orang yang awalnya saling mencintai, lalu mereka jadi saling membenci. Kemudian kedua orang tuanya juga sama-sama berusaha untuk memisahkan 2 anak ini. Bahkan mereka pun mengobarkan api permusuhan. Jangan. Kalau memang harus bercerai, ya bercerai. Kalau harus berpisah, berpisah baik-baik. Kalau mau rujuk, ya rujuk dengan cara yang baik. Jaga aturan-aturan Allah Azza wa Jalla. Kemudian Allah katakan setelah penjelasan tentang masalah perceraian dengan rujuk ini, dengan wajibnya seorang hamba untuk mentaati aturan Allah Azza wa Jalla, Allah sebutkan, وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجًا. Yang bertakwa kepada Allah, Allah akan berikan kepadanya jalan keluar. Nggak ada jalan buntu dalam kehidupan ini sebenarnya. Pasti ada jalan keluar. وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبْ. Urusan rezeki. Ini yang perlu kita tanamkan di diri kita. Ini orang tua di masa pandemi ini kadangkala kesulitan menghadapi anak-anaknya. Belum lagi dia merasa ya ada beban biaya yang harus dia bayarkan. Sedangkan dia di PHK. Kalau dia buka restoran, yang kondisi restoran sekarang seperti itu, Ustaz. Banyak usaha yang terdampak dengan COVID-19 ini. Bertakwalah kepada Allah. Allah akan berikan rizki. Bukan dari biasa yang engkau dapatkan. Kalau gaji kan udah disangka-sangka. Kalau pemberian dari fulan dan fulan ya memang sudah tiap bulan ngasih. Tapi ada rizki yang tidak disangka-sangka. Ini nggak bisa diusahakan. Namanya berusaha, kita menyangka akan mendapatkan rizki di sana. Allah kasih rizki dari arah yang tidak disangka-sangka. Wa man yatawakkal 'ala Allah fahuwa hasbuh. Barang siapa bertawakal kepada Allah, Allah akan mencukupinya. Tawakal nih termasuk dari takwa. Takwa ini kalimat yang menggabungkan segala kebaikan. Segala pelaksanaan perintah dan menjauhi segala larangan. Namun secara khusus Allah mengingatkan kita kepada poin bertawakal kepada Allah. Yang bertawakal kepada Allah
Allah akan kasih rizki dari arah yang tidak disangka-sangka. Afwan, Allah akan cukupi dia. Wa man yatawakkal 'ala Allah fahuwa hasbuh. Innallaha balighu amri. Qad ja'alallah likulli syai'in qadra. Engkau hanya perlu menunggu. Ketentuan Allah itu pasti. Tunggu. Kebanyakan kita nggak sabar nungguin solusi. Nggak sabar nunggu rizki. Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam menceritakan sebuah cerita yang insya Allah kita semua pada tahu. Dari hadis Abdullah bin Umar bin Khattab radhiyallahu anhu tentang 3 manusia yang mereka dalam perjalanan, 3 orang nih melakukan perjalanan, tahu-tahu hujan, sekarang musim hujan. Karena mereka ditimpa hujan, mereka mencari naungan. Ini cerita Nabi tentang orang-orang terdahulu. Supaya kita tahu yang dijanjikan Allah itu pasti. Fadakhalu fi gharin fi jabal. Mereka masuklah ke gua. Mereka ingin menyelamatkan diri dari air hujan. Agar pakaian mereka tidak basah. Agar tubuh mereka tidak basah. Mereka masuk ke dalam gua. Ternyata terjadi sesuatu yang tidak dalam bayangan mereka. Apa yang terjadi? Ada batu yang menggelinding. Kemudian menutup mulut gua itu. Seperti itu kehidupan ini. Kadang-kala kita menganggap sesuatu itu solusi. Dengan keterbatasan ilmu kita. Kita masuk ke gua dengan harapan gak kena hujan. Yang terjadi lebih parah daripada air hujan. Apa yang terjadi dengan 3 orang ini? Apakah mereka kemudian mengatakan, oh andai kata kita tidak masuk ke dalam gua, andai kata kita tadi lebih di bawah pohon aja, atau apa? Sama sekali tidak ada ucapan andai kata di diri mereka. Yang ada masalah harus dihadapi. Apa? Mau dicungkil itu batu besar. Nggak mampu mereka. Usaha dilakukan. Tapi ada batasan kemampuan dan energi manusia. Sedangkan Allah Al-Qawi, dialah yang maha kuat. Lalu terjadi percakapan di antara mereka. Mereka mengatakan, Ud'ullaha bi afdali amalin amiltumuhu. Udahlah, kita ini kayaknya berdoa. Memohon kepada Allah dengan perantara amal kebajikan yang kalian kerjakan. Ketakwaan. Mereka punya ketakwaan. Mereka punya amal kebajikan. Dalam riwayat lain dikatakan bi arja amalin, dengan amalan yang paling kalian harapkan diterima sama Allah SWT. Faqala ahaduhum, salah seorang di antara mereka mengatakan, Allahumma inni kana li abawan syaikhani kabiran. Ya Allah, aku dulu punya 2 orang tua yang sudah sepuh. Fakuntu akhruju fa'ara. Aku biasanya tiap hari keluar rumah mengembala. Thumma aji'u fa'ahlib fa'aji'u bil halalib. Ya setelah itu biasanya sore hari pulang, aku perahkan susu, lalu aku berikan kepada kedua orang tuaku, maka keduanya meminumnya. Thumma asqi as-sibyah wa ahli wa imraati. Baru setelah itu aku memberikan susu tersebut kepada anak-anak,
kepada keluargaku dan kepada istriku. Fahtubistu lailatan. Suatu malam, ya aku terhalangi, gak bisa pulang tepat waktu. Aku pulang udah larut malam. Kedua orang tuaku sudah tidur. Dan aku juga gak ingin membangunkan keduanya. Sedangkan anak-anak, balita-balita tuh pada menangis, merengek, minta susu di kakiku. Tapi aku tidak ingin mereka minum terlebih dahulu sebelum kedua orang tuaku. Mereka terus seperti itu dan aku pun memegang susu itu buat orang tuaku. Sampai subuh. Sampai subuh. Anak-anak gak dikasih, enggak. Itu yang dilakukan. Setelah keduanya bangun, aku berikan susu tersebut, baru kemudian anak-anak. Allahumma in kunta ta'lam anni fa'altu dhalika ibtigha'a wajhik. Ya Allah, kalau engkau tahu aku melakukan itu karena berharap wajahmu, fafruj anna furjatan nara minhas sama. Minta ya Allah semoga diberi rongga, diberi solusi nih. Mereka nggak bisa ngelihat apa-apa. Minta sama Allah SWT supaya dibuka. Itu batu yang menyumpal mulut gua. Kemudian betul. Bergerak itu batu. Bukan karena didorong dengan tangan. Tapi karena didorong dengan doa. Berdoa dengan ketakwaan. Mereka yakin Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu. Kemudian yang kedua, berdoa lagi. Dia mengatakan, Allahumma, ya Allah, Engkau tahu. Aku dulu mencintai anak pamanku. Dengan kecintaan yang sudah gila, cinta sama anak pamannya. Sampai akhirnya aku menginginkan dirinya tapi dia menolak. Dan suatu saat dia terkena masalah. Ini perempuan kena masalah. Biasanya cari solusi, ya kalau kita punya keluarga kerabat yang mungkin punya kelebihan harta, ya kita datanglah minta tolong sama dia. Datanglah nih perempuan. Perempuan itu datang kepadaku. Dan aku pun menyambut kedatangannya. Aku mengatakan, aku akan berikan kepadamu 100 dinar. Dengan catatan, engkau perbolehkan aku menikmati dirimu. 100 dinar. Hampir setengah kilogram emas. Kata orang ini. Sehingga tatkala aku berada di atas perempuan ini. Udah berada di atasnya. Dia mengatakan, Ittaqillah. Wa la tafuddal khatam illa bihaqqihi. Bertakwalah kepada Allah, bicara takwa. Ini perempuan mengatakan kepada laki-laki ini, bertakwalah kepada Allah. Jangan engkau lepas segel itu kecuali dengan haknya. Faqumtu taraktuha. Karena dia mengatakan bertakwalah kepada Allah, aku jadi takut. Aku tinggalkan dia. Bersama harta sejumlah 100 dinar. Iya. Fa in kunta ta'lam anni fa'altu dzalika ibtigha'a wajhik ya Allah. Kalau engkau tahu aku melakukan itu karena berharap wajahmu. Ini takwa itu harus ikhlas, bukan sekedar beramal. Maka nih orang ngomong sama Allah. Dia nggak tahu, Allah yang lebih tahu. Maka dia mengatakan kalau aku melakukan itu karena berharap wajahmu ya Allah, maka berikan solusi buat kami. Subhanallah. Kemudian mulai terbuka jemaah. Tapi belum bisa keluar.
Kalau tadi mulai bisa melihat cahaya, yang kedua solusinya udah terbuka tapi belum bisa keluar. Kemudian yang ketiga bercerita tentang bagaimana dia memiliki seorang pekerja, pegawai yang akhirnya tuh orang tidak mengambil gajinya. Karena ada urusan, dia pergi sebelum menerima gajinya. Gajinya itu oleh aku ya Allah, aku belikan kambing. Kemudian aku kembangkan itu uangnya. Sehingga menjadi harta yang banyak. Disebutkan bahwasanya ada yang buat tanaman, ada yang buat beli sapi, beli gembalanya. Lalu suatu hari datang tuh orang itu. Mengatakan kepada aku, a'tini haqqi. Berikan kepada aku hakku. Faqultu intalik ila tilkal baqar wara'iha fa innaha lak. Engkau lihat tuh, sapi-sapi bersama peternaknya itu milikmu semua. Bersama pengembalanya itu milikmu. Kata orang ini, apakah benar? Engkau jangan memperolok-olokku. Iya kata dia. Lalu orang itu mengambil semuanya dan tidak menyisakan untukku sedikit pun. Allahumma in kunta ta'lam anni fa'altu dhalika ibtigha'a wajhik fafruj anna. Ya Allah, kalau engkau tahu aku melakukan itu karena berharap wajahmu, maka tolong berikan solusi buat kami ya Allah. Singkat permasalahan yang kami berada di dalamnya. Dan betul. Kemudian menggelinding itu batu dan mereka keluar selamat. Dengan apa masalah itu selesai? Takwa. Yang satu berbakti kepada orang tuanya. Nih, kita semua tahu kalau bicara takwa ini semua berbakti sama orang tua masuk dalam bab takwa. Bersedekah masuk dalam bab takwa. Meninggalkan yang haram masuk dalam bab takwa. Memberikan hak orang-orang itu masuk bab takwa. Dan kita tahu secara satu persatu amal kebajikan itu memiliki keistimewaan. Berbakti kepada orang tua, jangan ditanya. Itu membuka pintu rizki, memanjangkan umur. Membuat doa hamba dikabulkan oleh Allah Azza wa Jalla. Meninggalkan yang haram. Meninggalkan zina itu orang yang kedua. Kita tahu bertakwa kepada Allah itu bukan hanya melaksanakan kewajiban. Sebagian kita banyak amal solehnya. Berangkat haji, berangkat umrah, sedekah jangan ditanya. Yang haram tetap dikerjain. Rasulullah SAW mengatakan, ittaqil maharim takun a'badan nas. Selamatkan dirimu dari yang haram-haram. Hindari yang haram-haram, engkau akan menjadi orang yang ahli ibadah. Itu yang akan terjadi sama kita. Menjadi orang yang paling ibadah ketika kita meninggalkan yang haram. Orang yang amanah, subhanallah. Maka ingat, Allah berjanji, وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهِ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجًا. Apapun masalahnya, Allah akan kasih solusi. وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبْ. Rizki dari arah yang tidak disangka-sangka. Yang tidak disangka-sangka. Barakallahu fikum. Taib. Di antara buah ketakwaan jemaah, yaitu kemudahan-kemudahan yang akan kita dapatkan tatkala menghadapi kesulitan. Ada perkara-perkara yang sulit, yang mungkin kita tidak dapat menyelesaikannya. Kita dapat kesulitan dalam pengurusan izin sesuatu, dapat kesulitan dalam urusan mungkin pengobatan untuk keluarga kita. Allah berfirman di surat At-Talaq, kita masih berada di surat perceraian. Ayat 4. Silahkan dibaca. A'udzu billahi minasyaitonir rajim.
المحيض من نسائكم إن ارتبتم فعدتهن 3 أشهر واللائي لم يحضن وأولاة الأحمال أجلهن أن يضعن حملهن. Suaranya hilang. Perempuan-perempuan yang tidak haid lagi atau menopause di antara istri-istrimu, jika kamu ragu-ragu tentang masa iddahnya, maka iddahnya adalah 3 bulan. Dan begitu pula perempuan-perempuan yang tidak haid, sedangkan perempuan-perempuan yang hamil, waktu iddah mereka itu sampai mereka melahirkan kandungannya. Dan barang siapa yang bertakwa kepada Allah, niscaya dia menjadikan kemudahan baginya dalam urusannya. Subhanallah jemaah. Wa man yattaqillah yaj'al lahu min amrihi yusra. Allah mudahkan urusan. Ini babnya bab tolak, bab perceraian. Tapi ayat ini umum untuk siapa saja yang bertakwa kepada Allah Azza wa Jal, Allah akan memberikan kepadanya kemudahan di urusan. Ketika masih sulit, Ustaz, anak kok belum dapat kemudahan, tambah takwanya. Pelajari lagi apa tuh takwa. Karena yang jelas janji Allah pasti. Masalahnya di kita yang mengaku bertakwa kepada Allah Azza wa Jalla. Itu 3 orang yang di dalam gua, 3-tiganya mengatakan, ya Allah, kalau engkau mengetahui aku melakukan itu ikhlas untukmu ya Allah, tolong berikan solusi. Sedangkan kebanyakan orang itu merasa sudah bertakwa. Bahkan kadang-kala marah. Wa idza qila lahu ittaqillaha akhadhathu al-'izzatu bil itsm. Kalau dikasih nasihat, engkau bertakwalah kepada Allah. Aku sudah bertakwa. Marah dia. Karena dalam bayangan dia, orang yang nyuruh dia bertakwa ini suudzon berarti sama dia. Bukan jemaah. Kita diperintahkan. Nabi aja disuruh bertakwa. Ya ayyuhan nabiyyu taqillah. Wahai Nabi, bertakwalah kepada Allah. Lalu ketika engkau yang memang berlumuran dosa, merasa nggak nyaman kalau disuruh bertakwa. Jamaah rahimakumullah. Di surat Ali Imran ayat 120. Allah Azza wa Jal berbincang tentang salah satu buah ketakwaan. Yaitu Allah akan menjaga kita dari konspirasi musuh. Banyak orang-orang yang mungkin punya niat buruk sama kita. Ada orang-orang yang punya niat buruk sama pesantren kita. Atau niat buruk sama negeri kita. Mungkin ada isu-isu PKI. Ya. Musuh dari dalam atau musuh dari luar. Atau kita pun di dalam keluarga kita. Ada orang-orang yang gak suka sama kita sehingga melakukan tindakan-tindakan yang membahayakan kita. Apa yang harus kita lakukan? Bertakwa. Usaha dijalanin. Kita bicara takwa nih. Yang dapat membuat batu besar menggelinding. Takwa kepada Allah yang membuat Nabi Yunus keluar dari perut ikan. Nggak dalam bayangan tuh perutnya ikan. Gimana mau keluar dari perutnya ikan? Seharusnya yang masuk ke dalam perut ikan, ya udah matilah.
udah dikunyah, mungkin udah menjadi kecil-kecil. Selamat Nabi Yunus, keluar dari perut ikan. Jadi Allah Azza wa Jal akan memberikan kepada kita solusi menghadapi orang-orang yang tidak suka sama kita dengan cara bertakwa kepada Allah. Nah, silahkan dibaca. Nah, tafadhal. Kayaknya masih di mute. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم إن تمسسكم حسنة تسؤهم وإن تصبكم سيئة يفرحوا بها وإن تصبروا وتتقوا لا يضركم كيدهم شيئا إن الله بما يعملون محيط. Jika kamu memperoleh kebaikan, niscaya mereka bersedih hati. Tetapi jika kamu tertimpa bencana, mereka bergembira karenanya. Jika kamu bersabar dan bertakwa, tipu daya mereka tidak akan menyusahkan kamu sedikit pun. Sungguh Allah Maha meliputi segala apa yang mereka kerjakan. Barakallahu fikum. Ini orang-orang munafikin. Ini contoh. Jadi kalau kepingin tahu salah satu sifat orang munafik itu, kalau umat Islam mendapatkan kemenangan, mendapatkan kebahagiaan, mendapatkan keuntungan, orang munafik itu susah. Orang munafik ini bisa jadi sholat di sebelah kita tadi. Bisa jadi sedang dengarkan kajian juga. Ya. Di masa Nabi SAW yang mereka dengarkan itu kajiannya Nabi Muhammad SAW. Mereka hadir duduk di majelis Nabi SAW. Terkadang mereka ikut dalam barisan pasukan Nabi SAW. Tapi ketahuilah tuh orang-orang musuh dalam selimut. Kalau kita lagi susah, mereka bahagia. Kita lagi bahagia, mereka jadi susah. Ngakunya Islam. Terus gimana solusi menghadap orang-orang yang mau jahat sama kita? Kata Allah Azza wa Jal, wa in tasbiru wa tattaqu, kalau kalian bersabar dan bertakwa. Sejatinya kesabaran ini termasuk dari ketakwaan. Tapi Allah sebutkan karena pentingnya masalah kesabaran. Kalau kalian bersabar dan bertakwa, mereka tidak akan dapat membahayakan kalian sedikit pun. Allah tuh meliputi dengan apa yang mereka kerjakan. Allah tahu dengan konspirasi-konspirasi mereka. Mereka sedang kumpul, mereka sedang rapat. Mungkin di malam hari, nggak ada yang melihat, tapi Allah mengawasin mereka. Jadi umat Islam, ini secara umum, apabila mereka bersabar dalam ketaatan kepada Allah, sabar itu ada 3. Sabar melaksanakan perintah, sabar menjauhi larangan, dan sabar terkena musibah. Jadi maksud bersabar dan bertakwa ini bukan diem. Bukan. Sabar dan bertakwa itu ya melaksanakan perintah Allah dalam menghadapi musuh-musuh. Apa yang perlu dilakukan? Mempersiapkan diri. Iya. Jadi termasuk ketakwaan itu dan kesabaran. Mempersiapkan diri secara fisik. Umat Islam hendaklah jadi umat yang kuat. Allah menyuruh kita mempersiapkan diri menghadapi musuh-musuh. Bukan dengar ada musuh, oh tenang, sabar, bertakwa. Iya, betul. Kita bersabar dan bertakwa. Dan di antara makna takwa adalah wa'iddu lahum mastata'tum min quwwah wa min ribatil khail turhibuna bihi aduwallah wa aduwakum. Kita bersabar dan bertakwa. Dalam bab ini termasuk bertakwa adalah mempersiapkan diri secara fisik, secara mental, secara persenjataan.
Dan kita tahu kemenangan itu dari sisi Allah Azza wa Jalla. Bukan karena banyaknya jumlah pasukan umat Islam, bukan. Kita udah tahu. Tapi tetap kita diperintahkan untuk mempersiapkan diri. Jadi bersabar dengan mempersiapkan diri, bertakwa dengan menjalankan perintah-perintah Allah Azza wa Jalla, dan menjauhi larangan-larangannya. Allah akan berikan solusi kepada umat Islam. Nggak akan membahayakan apa yang diinginkan oleh musuh itu, jemaah. Di surat Al-Hajj ayat 40-41. Surat Al-Hajj ayat 40-41. Silahkan dibaca. Mana? Belum muncul? Belum tampil ayatnya. Nah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم الذين أخرجوا من ديارهم بغير حق إلا أن يقولوا ربنا الله ولولا دفع الله الناس بعضهم ببعض لهدمت صوامع وبيع وصلوات ومساجد يذكر فيها اسم الله كثيرا ولينصرن الله من ينصره إن الله لقوي عزيز. Yaitu orang-orang yang diusir dari kampung halamannya tanpa alasan yang benar, hanya karena mereka berkata, Tuhan kami ialah Allah. Seandainya Allah tidak menolak keganasan sebagian manusia dengan sebagian yang lain, tentu telah dirobohkan biara-biara Nasrani, gereja-gereja, rumah-rumah ibadah orang Yahudi, dan masjid-masjid yang di dalamnya banyak disebut nama Allah. Allah pasti akan menolong orang-orang yang menolong agamanya. Sungguh Allah Maha Kuat, Maha Perkasa. Ayat selanjutnya. الذين إن مكناهم في الأرض وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة وأمروا بالمعروف ونهوا عن المنكر ولله عاقبة الأمور. Yaitu orang-orang yang jika kami berikan kedudukan di bumi, mereka melaksanakan salat, menunaikan zakat, dan menyuruh berbuat ma'ruf dan mencegah dari yang mungkar, dan kepada Allah lah kembali segala urusan. Barakallahu fikum. Ahibati fillah. Inilah yang harus difahami oleh muslim, bahwa penjagaan bumi ini tidak hancurnya sebuah negeri. Padahal di sana ada berbagai macam agama, berbagai macam sekte, etnis. Itu Allah yang jagain. Jadi seperti yang terjadi dengan negeri kita, dengan beragamnya etnis, bahasa, suku, dan agama, masjid-masjid masih terjaga, tempat-tempat ibadah non-muslim juga masih terjaga. Itu siapa? Allah Azza wa Jalla yang menjaga itu. Ya, manusia diperintahkan untuk menjaga juga. Nah, maka dikatakan Allah akan menolong orang-orang yang menolong Allah Azza wa Jalla. Allah itu gak butuh pertolongan. Allah itu maha kuat, maha perkasa. Tapi bagaimana menolong Allah Azza wa Jalla? Maka disebutkan di sini. Mereka orang-orang yang kalau diberi kekuasaan, ya, diberi kedudukan, mereka mendirikan sholat, bertakwa kepada Allah. Jadi menolong agama Allah itu dengan bertakwa, membayar zakat, amar ma'ruf nahi mungkar. Jangan kemudian kemungkaran dibiarkan, yang ma'ruf ditinggalkan dengan dalih ya masing-masing hidup ini nggak seperti itu.
Kita ingin negeri ini terjaga. Karena kalau bicara kita memiliki TNI, kita memiliki kepolisian, mereka itu tidak mampu untuk menghadapi kekuatan Allah Azza wa Jalla sama sekali. Allah berikan gempa, mereka tidak mampu berbuat apa-apa. Kalau mungkin serangan musuh, mungkin masih mereka bisa menghadapi. Haibati fillah, maka bersabar dan bertakwa itu membuat umat Islam akan diberi solusi dari semua urusannya, menghadapi musuh-musuhnya. Konspirasi-konspirasi itu pun akan tidak berguna menghadapi orang-orang yang bertakwa kepada Allah Azza wa Jalla. Haibati fillah, ketakwaan kepada Allah Azza wa Jalla akan menyelamatkan hamba dari azab dunia sebelum azab akhirat. Allah berfirman di surat Fussilat ayat 17-18. Di surat Fussilat ayat 17 dan 18. Naam. Tafadhal Ustaz Zakaria. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وأما ثمود فهديناهم فاستحبوا العمى على الهدى فأخذتهم صاعقة العذاب الهون بما كانوا يكسبون. Dan adapun kaum Samud, mereka telah kami beri petunjuk, tetapi mereka lebih menyukai kebutaan, kesesatan daripada petunjuk itu. Maka mereka disambar petir sebagai azab yang menghinakan disebabkan apa yang telah mereka kerjakan. وَنَجَّيْنَا الَّذِينَ آمَنُوا وَكَانُوا يَتَّقُونَ. Dan kami selamatkan orang-orang yang beriman karena mereka adalah orang-orang yang bertakwa. Barakallahu fikum. Nih, siapa yang Allah selamatkan? Orang-orang yang beriman. Wa kanu yattaqun, dan mereka adalah orang-orang yang bertakwa. Ahibati fillah, Allah Azza wa Jalla akan menyelamatkan hamba-hambanya apabila mereka bertakwa dari azab dunia dan dari azab akhirat. Gak cukup waktu kita untuk membahas ketakwaan. Yang Allah Azza wa Jalla menyediakan surga memang uiddat lil muttaqin. Disediakan untuk orang-orang yang bertakwa. Innal muttaqina fi jannati wa uyun. Orang-orang yang bertakwa berada di taman-taman dan mata air. Inna lil muttaqina mafaza. Buat orang-orang yang bertakwa adalah kemenangan. Innama yataqabbalullah minal muttaqin. Allah hanya menerima dari orang-orang yang bertakwa. Ya. Kunci semua masalah takwa. Dunia dan akhirat. Kadangkala orang tua bingung dengan anak-anaknya. Gimana dengan anak-anak kita? Bertakwalah kepada Allah Azza wa Jalla. Ingat dengan cerita Nabi Musa dengan Khadir. Cerita tuh bangunan yang mau roboh lalu diperbaiki. Kenapa? Wa kana abuhuma salihah. Bapaknya orang soleh. Bayangkan gimana Allah menjaga anak keturunannya karena kesolehan, karena ketakwaan orang tuanya. Mati udah orang tuanya. Kalau orang tuanya hidup, mungkin orang tuanya masih bisa mengawasi anaknya. Bisa manggil anaknya, kasih nasihat anaknya. Kita bakal mati. Gimana dengan masa depan anak-anak kita? Gimana dengan masalah ekonomi mereka nantinya? Bagaimana mereka dapat menghadapi masa depan? Bertakwalah kepada Allah. Allah yang akan jagain anak-anak kita. Di surat An-Nisa ayat 9. Allah berfirman. Silakan dibaca.
A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Dedek mandi dek. Kalau dia urip ini kapan dia urip ini? نعم تفضل أستاذ. وليخشى الذين لو تركوا من خلفهم ذرية ضعافا خافوا عليهم فليتقوا الله وليقولوا قولا سديدا. Dan hendaklah takut kepada Allah orang-orang yang sekiranya mereka meninggalkan keturunan yang lemah di belakang mereka, yang mereka khawatir terhadap kesejahteraannya. Oleh sebab itu, hendaklah mereka bertakwa kepada Allah dan hendaklah mereka berbicara dengan tutur kata yang benar. نعم. Innal ladzina ya'kuluna amwalal yatama zulman innama ya'kuluna fi butunihim nara wa sayaslawna sa'ira. Sesungguhnya orang-orang yang memakan harta anak yatim secara zalim, sebenarnya mereka itu menelan api dalam perutnya dan mereka akan masuk ke dalam api yang menyala-nyala, yaitu neraka. Barakallahu fikum. Kita lihat jamaah, bagaimana Allah akan menjaga anak-anak kita. Engkau kepikiran dengan kesejahteraan mereka, dengan masa depan mereka, bertakwalah kepada Allah Azza wa Jalla. Bertutur kata yang baik, jangan makan harta orang lain. Jangan bawa yang haram ke dalam rumahmu. Apalagi yang dimakan hartanya anak yatim. Bagaimana akan dijaga anak-anak kita tatkala kita makan hartanya anak yatim? Bagaimana anak-anak kita akan dijaga tatkala kita membawa yang haram ke rumah kita? Anak kita dikasih dari hasil yang haram. Sekarang nih manusia sibuk dengan at-ta'min, dengan asuransi buat anak-anaknya. Ada banyak kekhawatiran dengan masa depan. Ada banyak ketakutan dengan apa yang menimpa anak-anak mereka. Lalu mereka berpikir untuk memberikan asuransi buat anak-anak mereka. Asuransi kesehatan, asuransi pendidikan, bahkan asuransi kehidupan mereka. Kenapa nggak diasuransikan kepada Allah Azza wa Jalla? Ini yang sering kita lupakan. Mengasuransikan anak-anak kita sama Allah. Dengan cara bertakwa orang tuanya yang benar. Ahibati fillah, yang terakhir. Kalau antum bertakwa kepada Allah Azza wa Jal, maka kekhawatiran itu akan hilang. Rasa takut itu akan pergi. Namun bukan berarti orang yang bertakwa tidak diuji. Ingat, bukan berarti kalau antum bertakwa antum gak diuji. Semua yang diminta didapatkan, semua masalah ada solusinya, rezeki dimudahkan, antum akan diuji. Dites tuh kebenaran ketakwaan antum. Rasulullah SAW orang yang paling bertakwa kepada Allah Azza wa Jalla. Diuji enggak? Diuji beliau. Di kota Mekah 13 tahun. Masya Allah. Diboikot beliau bersama para sahabatnya. Hijrah ke kota Madinah. Diuji enggak? Diuji. Seringkali di rumah Nabi SAW enggak ada makanan. Kelaparan sebagian sahabat Nabi. Radhiyallahu ta'ala anhu. Jadi tatkala kita membaca bahwasanya ketakwaan ini adalah solusi untuk semua permasalahan, bukan berarti antum kemudian tidak diuji. Dunia ini tempat ujian, kita belum di surga loh. Belum kita. Jangan kemudian ada bayangan kalau bertakwa dunianya jadi surga, semua yang diinginkan didapatkan. Enggak. Kesulitan-kesulitan yang engkau dapati, yang harus dilewatin, itu untuk membuktikan kebenaran ketakwaanmu kepada Allah Azza wa Jalla. Tadi itu cerita 3 orang
yang terjebak di dalam gua, emangnya mereka bukan orang bertakwa? Mereka orang-orang bertakwa, orang-orang baik mereka. Rasulullah SAW ketika perang Uhud, giginya patah, darah mengalir di wajah Nabi SAW. Apakah beliau tidak bertakwa? Beliau orang yang paling bertakwa. Tapi ujian itu sudah menjadi suatu kepastian. Allah Azza wa Jalla mengatakan, walaqad fatanna alladhina min qablihim. Kami telah menfitnah orang-orang sebelum mereka. Fala ya'lamanna Allahu alladhina sadaqu wa la ya'lamanna al-kadhibin. Ujian ini, tes ini, ada yang lulus dan ada yang tidak lulus. Agar tampak dengan fitnah tersebut, dengan ujian tersebut, siapa yang benar-benar beriman, siapa yang pura-pura beriman. Jadi intinya pembahasan ini jangan sampai membuat kita akhirnya, oh Ustaz, ana udah bertakwa ini itu tapi belum ada solusi. Ingat janji Allah Azza wa Jal. Mungkin yang terakhir bisa dibuka firman Allah di surat Hud ayat 49. Di surat Hud ayat 49. تفضل أستاذ. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. تلك من أنباء الغيب نوحيها إليك ما كنت تعلمها أنت ولا قومك من قبل هذا فاصبر إن العاقبة للمتقين. Itulah sebagian dari berita-berita gaib yang kami wahyukan kepadamu Muhammad. Tidak pernah engkau mengetahuinya dan tidak pula kamu sebelum ini dan tidak pula kaummu sebelum ini. Maka bersabarlah, sungguh kesudahan yang baik adalah bagi orang-orang yang bertakwa. Subhanallah. Sebelum ayat 49 ini Allah cerita tentang Nabi Nuh alaihissalam bersama kaumnya. Nabi Nuh nih orang yang paling bertakwa di antara kaumnya. Bagaimana cerita beliau? 950 tahun berdakwah, ditolak dakwahnya. Dicaci maki oleh kaumnya. 950 tahun. Tapi ketahuilah endingnya buat orang-orang bertakwa. Maka Allah mengatakan kepada Nabi SAW yang diuji oleh Allah menghadapi kaum kafir Quraisy, menghadapi orang-orang Yahudi, menghadapi orang-orang munafikin, menghadapi urusan ekonomi yang sulit, menghadapi istri-istrinya, menghadapi umatnya. Permasalahan itu akan terus ada. Tapi apa kata Allah kepada Nabi SAW setelah cerita tentang perjalanan dakwah Nabi Nuh dan perjuangan beliau? Fasbir, sabarlah. Innal aqibata lil muttaqin. Intinya kesudahan yang baik itu untuk orang-orang yang bertakwa. Maka teruslah bertakwa kepada Allah SWT. Sampai tatkala engkau merasa ya Allah kok belum ada solusi, terus bertakwa. Karena Allah tidak pernah ingkar janji dan pada akhirnya buah ketakwaan itu manis. Barakallahu fiik, itu yang bisa Anda sampaikan pada kesempatan kali ini. Kurang lebihnya Anda mohon maaf. Mungkin kita masuk ke sesi tanya jawab. Anda persilahkan. Naam. Masya Allah, tabarakallah, alhamdulillahirabbil alamin. Jazakallah khairan kathiran atas untayan nasihatnya yang berharga Ustaz Syafiq. Semoga apa yang sudah dalam kehidupan sehari-hari kita. Kemudian Ustaz, di sini ada beberapa pertanyaan yang sudah kami siapkan. Yang pertama, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semoga senantiasa Allah menjaga antum, melindungi serta melimpahkan taufik dan kesehatan untuk Ustadz, keluarga, tim Aula TV dan seluruh kaum muslimin. Allahumma amin. Afwan Ustadz, izin bertanya, ana hijrah sudah lama dari tempat yang haram.
namun qadarullah sampai saat ini belum mendapatkan pekerjaan di tempat yang halal. Teman ana menawarkan untuk mengcover kehidupan ana setiap bulannya dikarenakan beliau simpati melihat keadaan ana yang belum bekerja. Apakah ana harus menerima tawaran tersebut, Ustaz? Sedangkan ana khawatir jika menerima tawaran tersebut akan merusak ketakwaan dan mencederai ketawakalan ana kepada Allah Rabbul Alamin. Ana takut timbul rasa ketergantungan kepada makhluk, terlebih teman ana ini seorang ikhwan yang sudah beristri sedangkan ana akhwat yang masih single. Namun di sisi lain ana sangat membutuhkan biaya untuk kesehariannya. Mohon penjelasan dan nasihatnya Ustaz. Syukran jazakallah khairan. Barakallah fiik. Wa fiik wa barak. Masya Allah. Naam jamaah. Bicara ketakwaan kepada Allah Azza wa Jalla. Hendaklah kita beramal. Melaksanakan ketaatan di atas cahaya Allah Azza wa Jalla. Dengan berharap pahala Allah. Dan meninggalkan kemaksiatan di atas cahaya Allah karena takut dari azab Allah Subhanahu wa taala. Tadi akhwat yang bertanya tatkala dia hijrah. Kemudian dia menghadapi permasalahan yang mungkin dikatakan sampai saat ini belum selesai ujian untuk dia. Karena sejatinya ujian itu tidak akan pernah selesai. Jangan berpikir orang yang sudah hijrah, setan berhenti godain dia. Setan gak pernah tidur siang jamaah, kata Nabi SAW. Dia aktif. Dia adalah pekerja yang getol sekali. Maka gimana solusinya? Kalau bicara ada yang membantu, maka gak ada masalah buat seorang muslim untuk menerimanya. Para sahabat Nabi, tatkala mereka hijrah dari kota Mekah ke kota Madinah, sebagian mereka belum dapat pekerjaan. Bahkan sebagian mereka tidur di masjid. Rumah nggak punya, tidur di masjid. Ada ashabus suffah, di situ disediakan keranjang-keranjang yang kadangkala orang-orang Ansor yang memiliki kelebihan harta, punya kurma diletakkan di sana. Sehingga siapa aja boleh mengkonsumsinya. Maka kalau bicara anti, apakah boleh anti menerima dari ikhwan tersebut? Boleh, boleh aja. Asalkan tadi aman dari fitnah. Maka kalau bicara sama ikhwan tersebut, mungkin anti tinggal mengatakan kalau mau ngasih anak lewat istrinya. Jadi jangan sampai timbul fitnah. Setan gak pernah berhenti godain loh jamaah. Gak pernah berhenti. Sampai ada seorang ikhwan dan akhwat yang dua-duanya sudah hijrah, yang dua-duanya udah taat sama Allah SWT. Ternyata mereka tidak taat dalam urusan berkhalwat. Akhirnya keduanya na'udzubillah min dzalik berzina. Padahal udah sama-sama ngaji. Maka ketakwaan tetap harus dijaga. Jadi anti kalau mau menerima nggak ada masalah sebenarnya. Tapi tidak bergantung kepada ikhwan tersebut. Bergantung kepada Allah Azza wa Jalla. Namun tadi tetap dijaga. Jangan sampai anti punya hubungan yang tidak baik dengan ikhwan tersebut. Maka mintalah kepada suaminya, afwan kepada istrinya untuk memberikan bantuan tersebut nantinya. Hadza wallahu a'lam bissawab. Nah, Ustaz, jazakallah khair, barakallah fiik atas jawabannya. Mungkin untuk pertanyaan yang kedua, Ustaz, ada lagi. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Afwan warahmatullahi Ustaz, wabarakatuh. terkait jalan keluar, istri ana meninggal 4 tahun yang lalu karena sakit dan ana sudah berusaha untuk ta'aruf supaya ketika meninggal nanti ana tidak dalam keadaan membujang dan hampir 20 kali ana selalu ditolak. Sedih sekali rasanya Ustaz. Mohon nasihat antum untuk saya, jazakumullah khairul jaza. Barakallahu fikum. Tunggu, istrinya belum mati itu? Istrinya belum meninggal, Ustaz. Ditunggu meninggal ya? Istrinya sudah meninggal 4 tahun yang lalu. Cuman dia sekarang sudah mencoba ta'aruf. Istrinya udah meninggal kalau gitu?
Iya, istrinya sudah meninggal 4 tahun lalu karena sakit dan dia sudah berusaha untuk ta'aruf supaya berarti dia sudah mencoba untuk ta'aruf semasa istrinya sedang sakit, sebelum meninggal. Iya, berarti gitu kan. Jadi sejak istrinya sebelum meninggal dia udah Sudah ta'aruf gitu kan. mempersiapkan. Nah, udah mempersiapkan gitu. Iya, Siap. dari soalnya seperti itu. Nah, ternyata dia supaya sampai ketika sekarang meninggal belum. nanti anak tidak dalam keadaan membujang. Maksudnya yang mati ini istrinya mati apa dianya yang mati? Istrinya istrinya meninggal. Nah, barakallahu fikum. Siap jemaah rahimakumullah. Ya, buat ikhwan-ikhwan ya. Jadi kadangkala ada akhwat yang curhat mengatakan, Ustaz tuh ikhwan-ikhwan Ustaz datang nador, tahu-tahu nggak jadi, datang lagi nador nggak jadi. Sama juga. Tuh ikhwan nador 20 kali nggak ada yang jadi. Nggak diterima dia. Artinya bisa jadi seorang perempuan menolak dan bisa jadi seorang ikhwan menolak. Karena pernikahan ini memang kita diperintahkan untuk memilih. Jadi jangan baper. Seorang akhwat ketika laki-laki yang nazar dia kemudian nggak jadi, jangan kemudian kebawa perasaan. Gimana ini? Udah nazar nggak jadi, nggak ada masalah. Kemudian anak gimana? Anti punya Allah Azza wa Jalla. Maka kembali kepada bab takwa, bertakwalah kepada Allah Azza wa Jalla, berbaik sangka sama Allah Azza wa Jalla, dan bersyukur nih ikhwan nggak jadi sama anti. Kenapa? Bisa jadi itu doa-doa anti. Anti minta yang terbaik kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan kemudian ikhwan ini pergi. Padahal anti udah cocok sebenarnya. Dan itu lagi ikhwan yang udah 20 kali nador semuanya nolak dia ternyata. Apa penyebabnya? Banyak di antara laki-laki ini kalau dia duda, baik karena cerai atau karena meninggal, dia itu menginginkan perempuan yang seperti istrinya dia yang dulu, standarnya dia itu tinggi. Kalau bisa lebih baik, dia nggak mau dapat perempuan yang di bawah istrinya yang dulu. Dulu dia mendapatkan istri ini karena dia masih bujangan. Sekarang dia duda. Sehingga seorang duda, nasihat ana buat duda itu coba antum bercermin dulu. Kadang-kala antum melihat, oh ana punya anak umpamanya. Maka kalau mau cari gadis, mungkin berat. Antum tahu yang namanya Jabir bin Abdullah. Yang mungkin kita sering dengar ceritanya Jabir bin Abdullah ini ketika dia menikah sama janda. Nabi SAW bertanya, Halla bikron ya Jabir. Kenapa engkau tidak menikah dengan gadis wahai Jabir? Kenapa kau nikah sama janda? Di sini ada keutamaan menikahi gadis. Tapi Jabir tidak memilih gadis. Bukan dia tidak mau dengan anjuran Nabi SAW. Bukan dia tidak tahu dengan keutamaan gadis. Tapi dia tahu dengan kondisi dia. Ya Rasulullah, aku punya adik jumlahnya 9. Adiknya Jabir 9. Kalau aku nikah gadis jadi 10 yang diurusin Jabir. Maka Jabir berharap menikah dengan seorang janda yang bisa membantu Jabir ngurusin adik-adiknya. Jadi ketika menikah itu tahu dirilah. Engkau siapa? Engkau punya anak umpamanya. Engkau udah duda. Carilah perempuan-perempuan yang mungkin janda juga. Yang mungkin siap menerima keadaanmu. Jadi standar kita itu perlu kita turunkan. Seperti orang bawa fulus 5 juta. Dia mau beli iPhone 12. Datang. 5 juta. Pokoknya harus dapat iPhone. Nggak bisa. Nggak dapat kecuali iPhone yang udah rusak. Antum dengan uang 5 juta, cari yang standar, yang cukup. Mungkin seperti itu permisalannya. Antum seorang duda, kira-kira anak dapatnya yang seperti apa sih? Dan terus berdoa minta sama Allah SWT, bertakwalah kepada Allah. Semoga Allah memberikan yang terbaik buat antum. Hadza wallahu a'lam bishawab. Nah. Barakallahu fiik, jazakallah khairan atas jawabannya Ustaz Syafiq hafizallahu taala. Mungkin ada 2 pertanyaan lagi Ustaz insyaallah yang akan diajukan. Pertanyaan yang ketiga,
Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Afwan wabarakatuh. Ustadz, izin bertanya bagaimana cara menghadapi suami yang belum mendapat hidayah sunnah dan masih mendatangi orang pintar menurut saya untuk berobat, tapi menurut suami orang alim karena mereka sholat tepat waktu ke masjid dan mewakafkan masjid. Mereka yang punya masjid. Masjid hasil dari mereka mengobati orang-orang yang datang berobat. Jadi suaminya Ustaz berobat kepada orang yang dianggap orang pintar, tetapi kalau kata istrinya bukan orang bukan orang soleh ya. Tapi menurut suaminya adalah Orang orang soleh. yang soleh karena sholatnya tepat waktu dan punya masjid. Nah, masjid ini dibangun hasil dari orang-orang berobat kepada dia. Barakallahu fikum. Naam jamaah rahimakumullah ya. Allah tidak menurunkan penyakit. Ma anzalallahu da'an illa anzalahu shifa. Tidaklah Allah menurunkan penyakit kecuali Allah menurunkan obatnya. Fala tatadawau bil haram. Kemudian Nabi SAW mengatakan jangan kalian berobat dengan yang haram. Artinya obatnya itu ada. Baik, sekarang bagaimana dengan banyaknya pengobatan alternatif? Banyak sekali pengobatan alternatif. Ada yang dukun, ada yang orang pintar, ada yang ini, ada itu, macam-macam. Ada yang herbal umpamanya. Maka sebelum berobat memang kita harus cari tahu apakah pengobatan ini diperbolehkan secara agama. Baik, bicara orang alim. Ya, ada pengobatan dengan sistem ruqyah yang memang itu dipraktekkan sama Nabi SAW dan Allah menurunkan Al-Quranul Karim sebagai syifa. Sekarang kan masalahnya suami istri ini berbeda persepsinya dalam menghukumi ini orang. Sang suami menganggap dia orang alim, orang soleh, sang istri menganggapnya bukan. Maka istri perlu membuktikan hal itu. Salah satu caranya tanyakan kepada suami. Mas, kalau ke sana itu mas dikasih apa? Disuruh apa? Nggak perlu istri ini datang ke tempat itu. Tapi tanya sama suaminya. Apa sih yang dikerjakan di sana? Kalau ternyata yang dikerjakan di sana ya benar-benar ruqyah, membacakan ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala. Kemudian ada lagi mungkin jamu-jamu yang diberikan kepada dia. Insya Allah nggak ada masalah gitu. Tapi kalau sudah neko-neko ya kadang-kala suruh cari ayam, cari bunga, cari ini, cari itu, maka di sini istri bisa memberikan penjelasan. Maka nasihat ana buat sang istri hendaklah memastikan dahulu tentang persepsi dia itu orang pintar. Artinya dia itu dukun yang berkedok umpamanya ustadz. Ada. Dan ana masih ingat cerita di Madinah itu ada kawan di bagian Hay'ah Amar Ma'ruf Nahi Munkar di kota Madinah. Dia menangkap itu orang syekh. Syekh. Ya Allah, orangnya hafal Quranul Karim. Baik sekali. Ternyata ini syekh, kalau yang datang kepada dia itu, orang yang udah ngerti sunnah, sama syekh dikasih pengobatan yang sesuai dengan sunnah. Tapi kalau yang datang orang awam, dikasih pengobatan yang bentuknya sihir. Suruh bawa telur ini, berapa telur, nanti di sana bisa melihat orang yang mencuri atau macam-macam lah. Jadi dia mengikuti siapa yang datang. Sehingga perlu berhati-hati. Ada orang-orang yang berkedok seakan-akan dia tadi syekh atau ustadz. Padahal sebenarnya dia dukun yang sedang menyamarkan dirinya. Kalau dia orang pintar atau dukun gak ada yang datang sama dia. Karena sekarang orang udah pada ngerti agama. Sehingga dia berkedok sebagai orang yang alim umpamanya. Maka anti perlu memastikan tuduhan anti, persepsi anti bahwa dia adalah orang pintar. Setelah itu baru jelaskan sama suami. Karena suami sebenarnya satu pendapat sama anti, nggak boleh berangkat ke orang pintar. Buktinya dia mengatakan, enggak, dia ini orang alim loh. Dia sholatnya tepat waktu, dia punya masjid. Sehingga insya Allah sudah ketemu sama suami, tinggal buktikan apa yang anti sangkakan kepada orang tersebut. Baru anti bisa memahamkan suami insyaallah. Hadza wallahu a'lam bissawab. Baik. Jazakallah khair wa barakallah fiik Ustaz atas jawabannya. Insyaallah ini adalah pertanyaan yang terakhir.
pertanyaan yang keempat, Ustaz. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Afwan Ustaz, izin bertanya, bagaimana kiat-kiat agar selalu istiqamah dalam ketakwaan dan agar tidak goyah dengan godaan-godaan syaitan? Jazakallah khair. Nah, barakallahu fikum. Ya jemaah, kalau bicara istiqamah, Allah Azza wa Jalla mengatakan kepada Nabi-Nya alaihi salatu wassalam, fastaqim kama umir. Istiqamalah engkau sesuai dengan yang diperintahkan kepadamu. Subhanallah. Ini ayat yang membuat Nabi alaihi salatu wassalam berubah. Ketika ditanya oleh para sahabat, ya Rasulullah, ma asra'a ilaika syaib. Ya Rasulullah, kenapa uban itu? Kau udah berubah ya Rasulullah SAW. Apa kata Nabi alaihi salatu wassalam? Syayyabatni Hudun wa akhawatuha. Ya. Yang membuat aku cepat berubah adalah surat Hud dan saudari-saudarinya. Para ulama menyebutkan di antaranya adalah ayat ini, yaitu perintah untuk istiqamah sesuai dengan perintah Allah Azza wa Jalla. Maka itu berat dan perlu perjuangan. Nah, maka yang pertama harus dilakukan agar kita bisa istiqamah, memohon kepada Allah Azza wa Jalla. Bukankah Nabi alaihi salatu wassalam yang doanya, ya muqallibal qulub, thabbit qalbi ala dinik. Wahai yang membolak-balikan hati, tetapkan hatiku di atas agama. Bukankah doanya orang-orang yang soleh, orang-orang yang berilmu? Di surat Ali Imran, Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Terus berdoa minta sama Allah Azza wa Jalla. Kemudian yang kedua, jangan meninggalkan Al-Quranul Karim. Itu kitab petunjuk. Dzalikal kitabu la raiba fih hudan lil muttaqin. Baca Qur'annya. Orang itu akan tersesat tatkala dia jauh dari buku petunjuk. Maka baca Qur'annya. Baca sama artinya. Kemudian yang ketiga, kawan. Berapa banyak orang-orang yang murtad disebabkan kawannya. Kita lihat perempuan-perempuan yang murtad karena menikah dengan orang kafir. Laki-laki yang murtad karena menikahi seorang yang non-muslim. Maka kawan ini sangat penting sekali. Bahkan Rasul sallallahu alaihi wasallam memberikan wasiat, la tusahib illa mu'minan. Jangan bersahabat kecuali dengan orang yang beriman. Wala ya'kul ta'amaka illa taqi. Dan jangan mengkonsumsi makanmu kecuali orang yang bertakwa. Insya Allah dengan seperti itu, semoga Allah menjaga kita untuk tetap istiqamah di jalan agama ini dan mati husnul khatimah. Barakallahu fiik Ustaz Zakaria, itu yang bisa Anda sampaikan, kurang lebihnya Anda mohon maaf. Anda kembalikan ke Ustaz Zakaria. Jazakumullah khair. Naam, alhamdulillah, masya Allah, jazakallah khairan kathiran wa barakallah fikum atas jawabannya. Maka pemirsa sekalian, dengan berakhirnya jawaban dari pertanyaan yang keempat ini, selesai sudah acara kajian online kita kali ini. Kemudian bagi para penanya yang beruntung, insya Allah akan dihubungi oleh tim kami untuk diberikan hadiah. Tayyib, kami segenap Civitas Pesantren Islam Madrasah Tenggaran 2 Majalengka mengucapkan jazakumullah khairan kathiran untuk semua pihak, wabil khusus Ustadzuna Al-Mahbub, Ustadz Syafiq Riza Basalamah hafizahullah, barakallahu fiik wa fi ilmik insyaallah. Kemudian kepada para tim yang menyiapkan jalannya acara ini, juga kepada segenap keluarga besar Civitas Pesantren Islam Madrasah Tenggaran 2 Majalengka, kemudian juga tim yang bertugas demi lancarnya acara ini. Serta kepada para pemirsa di rumah, kami mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya. Kemudian apabila ada kesalahan dari kami minta maaf yang sebesar-besarnya. Kemudian mari kita tutup acara ini dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wabillahi taufiq wal hidayah. Barakallahu fikum wa jazakumullah khairan katsiran. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.